Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihun dengan NIM 23040450245 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Kompleks Inferioritas Adler dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Maladaptif. Kompleks inferioritas adalah konsep yang diperkenalkan oleh Alfred Adler, seorang psikolog Austria yang merupakan pendiri psikologi individual. Konsep ini menjelaskan bagaimana perasaan inferioritas dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan kepribadian seseorang. Adler berpendapat bahwa setiap individu mengalami perasaan inferioritas pada masa kanak-kanak yang muncul dari perbandingan diri dengan orang lain dan pengakuan akan kekurangan yang dimiliki. Proses ini dapat memicu berbagai reaksi, baik positif maupun negatif, yang berpengaruh pada perkembangan kepribadian dan perilaku individu. Adapun asal-usul perasaan inferioritas itu dari pengalaman masa kecil. Perasaan inferioritas seringkali berakar dari pengalaman masa kecil yang menyakitkan. Anak-anak yang merasa tidak sebanding dengan teman-teman sebayanya, baik dari segi fisik, intelektual atau sosial, dapat mengembangkan perasaan rendah diri yang mendalam dan faktor sosial dan ekonomi. Selain pengalaman pribadi, faktor sosial ekonomi juga berkontribusi terhadap perasaan inferioritas. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung atau yang mengalami diskriminasi mungkin lebih rentan terhadap perasaan ini. Perbandingan sosial. Adler menekankan bahwa perbandingan sosial adalah salah satu penyebab utama munculnya kompleks inferioritas. Ketika individu membandingkan diri mereka dengan orang lain dan merasa kurang, perasaan inferioritas itu dapat muncul. Yang ketiga, respon terhadap perasaan inferioritas. Yang pertama itu kompensasi. Adler mengemukakan bahwa individu dapat merespon perasaan inferioritas dengan cara kompensasi, yaitu berusaha menutupi kekurangan mereka dengan mengembangkan kekuatan di bidang lain. Misalnya, seorang yang merasa kurang menarik mungkin berusaha menjadi sangat sukses dalam karirnya. Yang kedua itu overkompensasi. Dalam beberapa kasus, individu dapat melakukan overkompensasi, di mana mereka berusaha menunjukkan superioritas untuk menutupi perasaan inferioritas mereka. Ini dapat terlihat dalam perilaku agresif atau kompetitif yang berlebihan. Perilaku maladaptif. Jika perasaan inferioritas tidak dikelola dengan baik, individu dapat mengembangkan perilaku maladaptif. Ini termasuk kecenderungan untuk menghindari interaksi sosial, menjadi terlalu bergantung pada orang lain atau menunjukkan sikap defensif. Yang keempat, dampak pada kesehatan mental. Kompleks inferioritas dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Individu yang merasa inferior mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan merasa tersaing dari masyarakat. Isolasi sosial ya. Individu yang terjebak dalam perasaan inferioritas seringkali merasa tidak berharga dan cenderung menghindari situasi sosial. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial yang lebih dalam, memperburuk perasaan rendah diri mereka. Keterampilan sosial. Perasaan inferioritas dapat menghambat pengembangan keterampilan sosial. Individu yang merasa inferior mungkin merasa canggung dalam interaksi sosial, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam membangun hubungan yang positif. Yang kelima itu pendidikan dan rekonstruksi diri. Di antaranya itu pendidikan ulang. Adler menekankan pentingnya pendidikan ulang dan rekonstruksi diri untuk mengatasi kompleks inferioritas. Individu perlu menyadari pola pikir negatif mereka dan belajar untuk mengembangkan kepercayaan diri serta keterampilan sosial yang lebih baik.
Adapun peran terapi. Terapi psikologis dapat membantu individu memahami akar perasaan inferioritas mereka dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kompleks ini. Pendekatan terapeutik yang berfokus pada pengembangan diri dan minat sosial dapat sangat bermanfaat. Dan minat sosial. Adler percaya bahwa minat sosial adalah kunci untuk mengatasi kompleks inferioritas dengan membangun hubungan yang positif dan saling mendukung. Individu dapat mengurangi perasaan inferioritas dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Yang keenam itu strategi mengatasi kompleks inferioritas. Yang pertama itu membangun kepercayaan diri. Salah satu strategi untuk mengatasi kompleks inferioritas adalah dengan membangun kepercayaan diri. Ini dapat dilakukan melalui pencapaian kecil yang memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan harga diri. Yang kedua itu mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif juga penting. Individu perlu belajar untuk menghargai diri mereka sendiri dan mengenali kekuatan yang mereka miliki. Yang ketiga, dukungan sosial. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental dapat membantu individu merasa lebih diterima dan dihargai, yang dapat mengurangi perasaan inferioritas tersebut. Yang ketujuh itu pengaruh kompleks inferioritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu interaksi sosial. Kompleks inferioritas dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin merasa cemas atau tidak nyaman dalam situasi sosial yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat. Yang kedua, kinerja akademis dan profesional. Perasaan inferioritas dapat berdampak negatif pada kinerja akademis dan profesional. Individu yang merasa tidak mampu mungkin tidak berusaha maksimal dalam studi dan pekerjaan mereka, yang dapat memperkuat perasaan rendah diri. Yang ketiga, pengambilan keputusan individu. Individu dengan kompleks inferioritas mungkin mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan. Ketidakpastian tentang kemampuan diri dapat membuat mereka ragu dan mengambil risiko atau membuat pilihan yang berani. Dan selanjutnya itu pendekatan holistik dalam penanganan. Mengatasi kompleks inferioritas memerlukan pendekatan yang komprehensif. Terapi psikologis yang menggabungkan pemahaman diri, penerimaan, dan pengembangan keterampilan sosial dapat sangat efektif. Hal ini memungkinkan individu menjadi lebih adaptif. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleks ini, individu dapat meningkatkan harga diri dan membangun hubungan yang lebih sehat. Adapun kesimpulan pada artikel ini yaitu kompleks inferioritas yang diperkenalkan oleh Alfred Adler merupakan perasaan ketidakcukupan yang dialami oleh individu ketika membandingkan diri mereka dengan orang lain. Meskipun perasaan ini dapat memotivasi individu untuk mencapai prestasi lebih tinggi, jika tidak ditangani dengan baik, kompleks inferioritas dapat menyebabkan perilaku maladaptif seperti agresif atau penarikan diri yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.